Baik, selamat berjumpa kembali adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik kimia kita di kelas 11, lanjutan daripada hidrokarbon, yaitu termokimia. Jadi kalau kita pilah, termokimia ini terdiri dari dua suku kata, yaitu termos dan kimia. Termos artinya panas dan kimia itu artinya cabang ilmu pengetahuan ya. Jadi secara singkatnya nanti termokimia ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi panas yang menyertainya. Oke. Jadi misalkan ya, dalam sehari-hari kita sering melihat adanya reaksi pembakaran ya. Jadi ketika terjadi reaksi pembakaran, dari reaksi tersebut akan dihasilkan sejumlah energi panas. Maka energi panas yang dihasilkan ini dan reaksi kimia berupa pembakarannya, itulah yang menjadi kajian dalam termokimia ini. Oke, sebelum jauh kita mempelajari termokimia, pada poin pertama nanti akan kita pelajari istilah-istilah yang sangat sering kita temukan dalam mempelajari termokimia. Istilah yang pertama nanti ada dia namanya sistem dan lingkungan. Yang dimaksud dengan sistem secara sederhananya adalah apa-apa yang menjadi perhatian kita atau hal yang diamati atau yang menjadi pusat perhatian. Tentunya dalam reaksi nanti yang menjadi sistem nanti adalah zat-zat yang terlibat. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi itu nanti dapat berupa reaktan dan produk. Reaktan adalah zat-zat yang bereaksi, produk adalah zat yang dibentuk. Kemudian yang menjadi lingkungan itu adalah semua di luar sistem. Itu dia. Jadi semua yang di luar sistem atau semua yang di luar zat-zat yang terlibat dalam reaksi, itulah yang disebut dengan lingkungan. Oke, sebagai contoh nanti, contoh reaksi pembakaran gas butana dengan gas oksigen dilakukan pada ruang tertutup atau pada wadah tertutup.
Oke. Maka kalau kita buat nanti reaksinya, reaksi pembakarannya adalah butana itu kan rumusnya C4H10 gas ya, dibakar dengan oksigen secara sempurna pembakarannya akan dihasilkan CO2 gas dan uap air H2O. Kalau kita setarakan, C-nya di kiri ada 4, di kanan pun harus 4. H di ruas kiri ada 10, di ruas kanan kita kali 5. Kemudian oksigen di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 8 tambah 5 13 ya. Maka di sini 13/2. Oke. Jadi zat-zat yang terlibat dalam reaksi ini, nah ini semua inilah yang kita sebut dengan sistem. Oke. Jadi kalau kita bagi nanti siapa-siapa yang menjadi sistem itu adalah zat-zat yang bereaksi. Siapa itu? C4H10, kemudian bisa juga oksigen, siapa lagi produknya CO2, kemudian H2O. Nah, inilah sistemnya. Kemudian yang menjadi lingkungannya, oke, kalau kita lihat dalam soal katanya reaksinya terjadi pada wadah tertutup, maka lingkungannya adalah wadah reaksi, atau bisa juga udara sekitar. Nah, itu yang menjadi lingkungan semua di luar sistem. Oke. Kemudian kita pelajari istilah yang berikutnya, ada namanya istilah entalpi. Entalpi itu nanti simbolnya adalah H yang merupakan kepanjangan dari heat. Heat itu panas ya, heat content. Ya, kandungan panas. Jadi secara sederhana entalpi ini itu adalah jumlah energi panas yang terdapat pada suatu zat. Perlu diketahui bahwa jumlah energi panas tiap-tiap zat itu tidak dapat ditentukan nilainya. Jadi entalpi zat itu tidak dapat kita tentukan nilainya ya. Oke. Kalau kita buat nanti dalam suatu reaksi, misalkan ada reaksi ya, reaksinya A tambah B bereaksi membentuk si C. Zat yang terlibat dalam reaksi tadi kita buat namanya adalah sistem ya, inilah yang menjadi sistem. Kemudian zat yang di ruas kiri yang terlibat dalam reaksi itu adalah disebut namanya reaktan. Simbolnya adalah R. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah produk. P gitu. Jadi baik reaktan maupun produk pasti nanti memiliki yang namanya energi panas yang berbeda-beda. Misalkan energi panas si reaktan simbolnya kita buat HR, sedangkan energi panas si produk kita buat nanti adalah HP. Jadi nilainya ini nanti berbeda. Kalau kita anggap
entalpi reaktan, misalkan ya, ini kita anggap nanti dia misalkan nilainya adalah 100 kilojoule. Kemudian produknya kita misalkan juga nilai entalpinya adalah 50 kilojoule. Oke. Kalau kita lihat, ini kan reaktan membentuk produk. Ketika reaktan membentuk produk, kalau kita lihat di sini terjadi perubahan nilai entalpi kan. Awalnya 100, akhirnya produknya itu menjadi 50. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa terjadi pelepasan kalor, melepas energi panas sebesar 50 kilojoule, ya kan? Karena sisa 50. Maka yang menjadi pusat perhatian dalam termokimia nanti adalah berapa energi yang dilepas ke dalam lingkungan ini. Jadi inilah yang menjadi fokus kita nanti, jumlah energi yang terlibat dalam suatu reaksi. Kalau reaksi ini, ketika reaktan membentuk produk, energi yang dibebaskan adalah 50 kilojoule. Jadi yang menjadi fokus kita nanti adalah energi yang dilepas ke lingkungan, atau sebaliknya ya. Jadi bukan entalpinya, tapi energi yang dilepas. Kemudian istilah yang berikutnya ada namanya kalor. Kalor ini nanti kita buat simbolnya Ki. Secara definisi, kalor ini adalah energi panas. Oke, untuk membedakannya dengan entalpi, kalau entalpi itu energi panas yang dikandung oleh suatu zat. Kalau kalor itu adalah energi panas yang mengalir. Atau yang berpindah. Nah, jadi energi panas yang berpindah disebut namanya adalah kalor. Sebagai contoh, misalkan ada air. Nih, air dengan volume tertentu. Air ini air dingin. Kemudian kita lakukan pemanasan. Air ini dipanaskan. Oke. Ketika air itu dipanaskan, terjadi perpindahan energi panas ke dalam air. Jadi masuklah energi panas. Energi panas itu masuk ke dalam air sehingga airnya menjadi air panas. Tuh. Jumlah energi panas yang masuk ke dalam air ini atau yang berpindah ini dari luar ke dalam air, maka inilah yang kita sebut dengan kalor. Tentunya nanti untuk menghitung berapa nilai kalor yang diterima oleh air sehingga dia terjadi perubahan suhu, maka dapat nanti kita gunakan kalor Q sama dengan MC delta T. Ini rumusnya. Di mana nanti Q itu adalah kalor reaksi yang diterima oleh si air. Satuannya nanti adalah joule. Kemudian M ini adalah massa zat. Dalam hal ini zatnya adalah air, satuannya nanti adalah gram. Kemudian C itu adalah kalor jenis zat. Oke, dalam hal ini zatnya adalah air, satuan kalor jenis adalah joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu.
Perubahan suhu dari akhir ke awal kan ada perubahan suhu itu ya. Jadi T2 suhu akhir kita kurangkan dengan suhu awal. Oke. Kemudian istilah yang berikutnya nanti adalah ada namanya perubahan entalpi. Oke, perubahan entalpi sebenarnya sudah ada kita singgung tadi dalam topik entalpi. Perubahan entalpi simbolnya adalah delta H. Secara sederhana diartikan bahwa perubahan entalpi adalah jumlah energi panas yang diukur pada tekanan tetap. Jadi perubahan entalpi itu adalah sama dengan kalor atau Q yang diukur pada tekanan tetap ya. Tuh. Untuk menentukan berapa nilai delta H itu dapat kita gunakan nanti rumus. Misalkan ya, kita kembali kemari ya. Nah, ini tadi ada entalpi reaktan 100, kita lihat kemari ya. Kemudian entalpi produk dia 50. Kalau kita lihat perubahannya berapa? Perubahannya adalah 50 ya. Maka menentukan delta H ini nanti adalah entalpi daripada produk kita kurangkan dengan entalpi daripada reaktan, atau bisa juga delta H sama dengan entalpi akhir kita kurangkan dengan entalpi awal. Jadi perubahan entalpi itu menyatakan selisih entalpi ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Mengenai jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan entalpinya. Yang pertama ada disebut reaksi eksoterm. X itu keluar. Maka apanya yang keluar? Yang keluar adalah energi panasnya. Maka reaksi eksoterm adalah reaksi di mana terjadi perpindahan kalor, perpindahan energi panas dari sistem ke lingkungan. Dalam hal ini lingkungan menerima energi panas. Jadi misalkan abang buat di sini ada reaktan, kemudian ini menjadi produk. Oke. Inilah yang kita sebut dengan sistemnya tadi, zat-zat yang bereaksi ya. Kemudian semua di luar daripada sistem adalah lingkungan ya. Ini lingkungannya. Reaktan kondisi mula-mula dia nanti memiliki entalpi. Kita buat misalkan dia entalpinya adalah entalpi awal ya, 1. Kemudian ketika reaktan membentuk produk, maka reaktan melepas atau sistem ini melepas kalor ke lingkungan. Terjadi pelepasan kalor nih. Dilepas kalor ke lingkungan, sehingga nanti terbentuk produk di mana produk ini memiliki entalpi H2. Kalau kita lihat di sini, jumlah energi daripada sistem itu akan berkurang ya kan, karena sistem melepas kalor. Maka secara
grafik nanti bisa kita lihat bahwa H1 itu lebih besar daripada entalpi 2, atau samanya ini entalpi si produk lebih besar daripada entalpi si reaktan, maksudnya ya. Entalpi si reaktan lebih besar daripada entalpi si produk. Nah, ini di gambar grafiknya nanti bisa kita buat. Jadi sumbu Y-nya adalah entalpi. Entalpi reaktan lebih besar, berarti reaktan itu berada di atas. Oke. Ketika reaktan bereaksi, dia melepas kalor sehingga jumlah entalpinya berkurang, jadi turun dia ke bawah. Nah, terbentuklah produk. Nih. Dari gambar nampak bahwa HR lebih besar daripada HP, ya kan? Kalau kita cari berapa selisihnya, maka delta H sesuai dengan rumus tadi, entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan ya, rumus mencari delta H. Produknya nilainya lebih kecil, reaktan lebih besar, maka delta H akan diperoleh bertanda negatif. Oke, jadi inilah ciri khas reaksi eksoterm, delta H-nya bertanda negatif, yang artinya reaksi melepas kalor ke lingkungan. Ya, negatif itu dibaca melepas kalor. Bagaimana ciri-ciri daripada reaksi eksoterm? Yang pertama, bisa nanti kita amati bahwa suhu daripada lingkungan itu naik, terjadi peningkatan suhu karena lingkungan menerima kalor dari sistem. Kemudian yang kedua, kalau suhu lingkungan naik, sederhananya nanti wadah reaksi ya, wadah reaksi kan lingkungannya itu menjadi panas. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, karena sistem melepas kalor, maka entalpi daripada sistem itu berkurang. Kemudian yang berikutnya, otomatis delta H-nya pasti bertanda negatif. Jadi kalau kita temukan nanti dalam reaksi ada diletakkan di sebelah kanannya delta H bertanda negatif, maka itu adalah reaksi eksoterm. Oke, yang termasuk contoh ke dalam reaksi eksoterm itu adalah reaksi pembakaran. Bisa kita amati pada reaksi pembakaran, maka suhu lingkungan atau suhu sekitar menjadi panas. Kemudian lagi ada reaksi respirasi. Kemudian juga reaksi netralisasi. Reaksi asam basa ya, penetralan, itu nanti wadah reaksinya menjadi panas. Kemudian jenis reaksi yang kedua berdasarkan delta H-nya adalah reaksi endoterm. Maka bisa kita ambil definisi, reaksi endo ini adalah kebalikan daripada reaksi ekso. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Berarti sistem mengalami pertambahan energi panas. Jadi misalkan ini reaktan mau membentuk produk, inilah sistemnya. Oke, kita misalkan ini adalah entalpinya H1, kemudian produk nanti entalpinya kita buat H2. Semua di luar daripada sistem adalah lingkungan.
Ketika reaktan membentuk produk, maka terjadi penyerapan energi. Artinya energi itu masuk ke dalam sistem. Nih, masuk energi ke dalam sistem. Oke. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa entalpi sistem itu bertambah. Jadi H2 itu lebih besar daripada H1, atau HP itu lebih besar daripada HR. Nih. Kalau kita buat nanti ke dalam bentuk grafik, oke, awalnya karena dia reaktan energinya lebih kecil, maka reaktan itu dari bawah dia. Kemudian produknya di atas. Oke, reaktan membentuk produk, tanda panahnya ke atas, energinya bertambah, artinya sistem ini menerima kalor ya. Kalau kita cari nilai delta H-nya, selalu delta H adalah HP kurang HR. Karena HP-nya lebih besar, maka bertanda positif. Positif nanti di sini dibaca reaksinya menyerap kalor. Apa yang menjadi ciri-ciri reaksi endo? Yang pertama, suhu daripada lingkungan itu turun, ditandai dengan wadah reaksi menjadi dingin. Tuh. Kemudian yang berikutnya, entalpi daripada sistem itu bertambah karena ada energi panas yang masuk ke dalam sistem. Kemudian udah pasti delta H-nya bertanda positif. Jadi kalau ada reaksi terus di ruas kanannya ada delta H bertanda positif, maka itu menyatakan dia adalah reaksi endo. Yang menjadi contoh reaksi endoterm itu adalah reaksi fotosintesis. Kita tahu reaksi fotosintesis ini dia memerlukan bantuan sinar matahari ya. Jadi sistemnya nanti itu adalah zat-zat yang bereaksi dalam daun ya. Itu menyerap energi dari lingkungan sehingga dapat membentuk reaksi fotosintesis. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, poin berikutnya ya, yaitu mengenai persamaan termokimia. Oke. Kalau di kelas 1 kita sudah mempelajari apa itu persamaan reaksi. Di sini ada disebut persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia ini adalah persamaan reaksi ya yang diikuti dengan perubahan entalpinya. Secara sederhananya ya. Jadi contoh. Jadi ada reaksi C4H10, gas dibakar dengan oksigen. Ini kalau kita buat dalam pembakaran sempurna pasti hasilnya CO2 gas ya, tambah dengan uap air. Reaksi nanti harus setara ya. Ini 4, di sini 5, di sini nanti dia 13/2. Oke, reaksi pembakaran ini nanti harus disertakan di ruas kanannya nilai entalpinya. Jadi Bang buat di bawah ya, entalpinya misalkan
minus 200 kilojoule. Oke, inilah yang disebut dengan persamaan termokimia. Jadi persamaan reaksi yang diikuti dengan delta H reaksinya. Jadi kalau kita baca reaksi ini pembakaran ini ya, pembakaran C4H10 nanti di sini melepas, minus ini melepas ya 200 kilojoule gitu. Kemudian dalam persamaan termokimia nanti ada hal-hal penting, hal-hal penting dalam memahami persamaan termokimia. Hal penting yang pertama, bahwa dalam persamaan termokimia, jadi kalau ada persamaan reaksi plus delta H-nya, itu berlaku nanti mol sama dengan koefisien. Jadi tinggal lihat nanti koefisiennya, nah itu menyatakan molnya lah itu. Tuh. Contoh, misalkan kita buat di sini A tambah 2B menjadi AB2. Terus di sini ada delta H-nya dibuat minus 10 kilojoule. Oke. Maka inilah persamaan termokimianya. Koefisien yang ada di sini dalam tiap-tiap zatnya itu menyatakan mol. Jadi kalau misalkan kita buat reaksi 1 mol CA, maka terjadi melepas 10 kilojoule. Ya, itu dia. Kalau B-nya reaksi 2 mol CB, tetap dia nanti melepas 10 kilojoule ya. Atau pembentukan 1 mol AB2 melepas 10 kilojoule ya. Jadi berlaku molnya itu adalah koefisiennya. Kemudian hal penting yang kedua, nilai daripada mol zat yang bereaksi itu sebanding dengan kalor reaksinya. Contoh, kalau kita buat reaksi 1 mol CA tadi, terjadi pelepasan 10 kilojoule. Kalau misalkan kita buat reaksi 0,1 mol CA, maka terjadi pelepasan kalor, melepas, kalau dari 1 ke 0,1 itu dibagi 10 ya, maka kalornya juga kita bagi 10. Jadi 1 kilojoule kalor. Maka secara rumusannya nanti bisa kita ambil bahwa mol 1 berbanding dengan mol yang kedua itu akan sama dengan kalor reaksinya. Mol 1 adalah delta H yang 1, mol 2 itu adalah delta H2. Nah, ini dia. Tuh, jadi kalau kita buat poin yang nomor 2 ini, misalkan kita buat ya, kita cari di sini kalornya berapa, ini kita anggap tidak ada ya. Mol yang pertama kan 1, mol yang kedua itu yang ditanya ya, 0,1 ya. Kalau 1 mol tadi dia kalornya berapa? Minus 10. Maka untuk 0,1 mol kita cari delta H2 ya.
maka dapatlah nanti delta H2 nya sama dengan minus 1 kilojoule. Jadi sama nilainya dengan yang di sini kan. Tuh, jadi kita tuliskan aja di sini 1 kilojoule. Tuh. Jadi itu yang dimaksud nilai mol zat yang bereaksi berbanding lurus dengan kalor reaksinya. Tentu di sini nanti karena menggunakan mol, maka kita harus ingat apa-apa saja yang menjadi rumus mol. Nih, yang sering digunakan nanti dalam persamaan termokimia, rumus molnya yang pertama, mol sama dengan gram dibagi dengan mr. Atau bisa juga mol sama dengan gram per AR. Rumus yang menggunakan mr ini kalau dia nanti berbentuk poliatomik. Oke. Kalau yang digunakan adalah AR, maka dia berupa zat monoatomik. Kemudian rumus mol yang sering lagi digunakan itu adalah mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4 liter. Rumus ini kita gunakan kalau kondisinya nanti STP standar 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, ini dia. Oke, kita akan ambil satu contoh. Ini dia. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan ya. Diketahui persamaan termokimia, kita tuliskan aja di belakang ya, biar muat dia. Nih. Oke. Ada persamaan termokimia. Nah, inilah dia persamaan termokimianya itu. Ya, dalam persamaan termokimia tadi koefisien adalah mol. Kalau kita lihat ini adalah reaksi pembakaran. Kita udah belajar jenis-jenis reaksi pada materi hidrokarbon ya. Jadi termasuk reaksi pembakaran. Jadi kalau kita lihat di sini yang dibakar itu adalah C2H2, koefisiennya adalah 2. Maka pada pembakaran dua mol C2H2, maka terjadi pelepasan kalor, melepas minus 2400 kilojoule. Ini dia. Kemudian yang ditanya dalam soal adalah pada pembakaran 5,6 liter C2H2 pada kondisi STP kalornya berapa? Jadi kalau 5,6 liter C2H2 yang dibakar, maka kalornya jadi berapa? Oke, di sini ada kondisi STP, maka bisa kita ubah volumenya ini jadi mol. Ingat tadi STP V per 22,4, maka 5,6 per 22,4 kita perolehlah 0,25 mol. Jadi secara sederhananya, kalau 2 mol C2H2 kalornya adalah minus 2400, berarti kalau 0,25 mol berapa? Kita gunakan nilai mol zat yang bereaksi sebanding dengan kalor reaksinya. Jadi mol 1 berbanding dengan mol zat yang kedua, samalah ini dengan delta H1 berbanding delta H2. Mol zat yang pertama kita masukkan 2, yang di kedua yang ditanya itu 0,25, sama dengan kalau 2 mol tadi kalornya adalah minus 2400, maka kalau 0,25 itu kita buat adalah delta H2. Ini bisa habis ya. Jadi totalnya di sini nanti 8,
maka dapatlah dia delta H2 sama dengan minus 2400, kita bagi dengan 8, hasilnya minus 300 kilojoule. Jadi untuk 5,6 liter C2H2 atau sama dengan 0,25 mol, maka melepas 300 kilojoule. Oke, atau dibebaskan. Jadi jawabannya adalah cantik. Kemudian hal penting yang ketiga nanti dalam persamaan termokimia, misalkan ada reaksi nih, reaksi A tambah B menjadi C. Kita anggap delta H-nya sama dengan positif X kilojoule ya. Tuh. Yang pertama, jika reaksi dibalik. Kalau reaksi dibalik, yang kanan jadi ke kiri, yang kiri jadi ke kanan, maka delta H itu berubah tanda. Yang awalnya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Contoh, kalau kita balik reaksi yang di atas, C menjadi A tambah B, maka delta H-nya berubah tanda jadi minus X kilojoule. Kemudian yang kedua, jika nanti reaksi kita kali dengan suatu angka yaitu N, maka delta H juga nanti dikali dengan N. Contoh, dari reaksi yang di atas ini kita kali 2 lah itu. Misalkan 2A tambah 2B, semua kita kali 2 ya, menjadi 2C. Delta H-nya pun ikut dikali 2, berarti 2X kilojoule ya. Kemudian yang berikutnya, jika nanti reaksi dibagi dengan suatu angka N, maka delta H juga dibagi dengan N-nya. Contoh, misalkan reaksi yang atas ini lagi, ini acuan kita bagi 2, berarti jadi setengah. Setengah A tambah setengah B menjadi setengah C. Maka delta H-nya juga kita bagi 2, yang awalnya X kita bagi 2. Kemudian yang berikutnya, jika nanti ada 2 reaksi atau lebih dijumlah atau digabung, maka delta H secara keseluruhan ini adalah penjumlahan delta H tiap-tiap reaksi. Nah, itu dia. Oke, kita ambil contoh. Contohnya 2C2H2 tambah, ini gas tadi ya, tambah 5O2 gas membentuk 4CO2 gas tambah 2H2O gas, delta H-nya katanya minus 2400 kilojoule. Yang pertama, kalau reaksinya kita balik, reaksi dibalik, berarti kalau dibalik 4CO2 gas tambah 2H2O gas menjadi
2C2H2 gas tambah 5O2 gas, maka delta H-nya kita ubah tandanya jadi positif 2400 kJ. Jadi reaksi dibalik, delta H berubah tanda. Kemudian yang berikutnya, jika misalkan reaksi itu kita kali, reaksi dikali dengan 2, inilah nilai N-nya, maka kali 2, maka 2 jadi 4, 4C2H2 tambah 10 oksigen menjadi 8 CO2 gas tambah dengan 4 H2O gas. Karena dari awal kondisi ini kita kali 2 dia, maka delta H-nya pun nanti ikut kita kali 2, berarti minus 2400 kali 2, jadi sama dengan minus 4800 kilojoule. Oke, jadi inilah 3 hal penting dalam persamaan termokimia. Oke, kita ambil satu latihan. Ya, ada latihan. Ada di dalam suatu reaksi H2O gas menjadi H2O liquid disertai kalor minus 20 kilojoule. Nah, ini yang ditanya adalah tentukan kalor reaksi pada penguapan 9 gram air, di mana nanti air itu MR-nya sama dengan 18. Oke. Kalau kita lihat persamaan termokimia yang diberikan, ini persamaan termokimianya. Air awalnya gas menjadi liquid cairan, maka ini adalah reaksi pengembunan, ya kan? Dari gas ke cair itu pengembunan. Oke, sementara yang ditanya adalah reaksi penguapan. Berarti kalau penguapan itu berasal dari mana? Dari cair berubah menjadi gas, dia penguapannya. Maka yang pertama, persamaan termokimia kita itu harus dibalik. Jadi reaksi dibalik dulu, biar sesuai dengan reaksi penguapan. H2O cair berubah menjadi H2O uap. Delta H-nya karena dibalik jadi berubah tanda 40 kilojoule. Oke. Ingat, dalam persamaan termokimia berlaku mol sama dengan koefisien. Maka di sini penguapan, kalau kita lihat yang diuapkan itu koefisien 1 ya. 1 mol daripada air nanti terjadi penyerapan 40 kilojoule kalor. Yang ditanya adalah penguapan berapa? Penguapan 9 gram. 9 gram air, yang ditanya berapa kalornya. Nih, tentu 9 gram air yang mau diuapkan harus kita ubah ke dalam molnya. Mol sama dengan gram dibagi dengan mr. 9 dibagi 18 sama dengan 0,5. Jadi secara sederhananya, untuk 0,5 mol air yang diuapkan,
kalornya berapa. Kita gunakan perbandingan mol zat yang bereaksi senilai dengan kalor reaksinya. Jadi mol 1 berbanding dengan mol 2 sama dengan delta H1 berbanding delta H2. Yang pertama tadi molnya adalah 1 mol. Terus yang ditanya untuk 0,5 sama dengan, kalau 1 mol kalornya adalah positif 40, maka untuk 0,5 kalornya kita buat delta H2. Maka delta H2 silap, ini bukan 40 ya, tapi di sini 20 nih. Kita ganti aja ya, 20. Maka delta H-nya sama dengan 20 dikali 0,5, artinya positif 10 kilojoule. Inilah jawabannya. Jadi penguapan 9 gram air menyerap 10 kilojoule. Oke. Sampai di sini pertemuan kita untuk termokimia yang pertama. Kita akan lanjut pada waktu berikutnya. Terima kasih.